Baik, selamat malam buat kita semua. Pada malam hari yang berbahagia ini, tentu kita sangat bersyukur, berterima kasih atas segala perbuatan Tuhan yang kita rasakan, yang selalu menuntun kita dalam setiap langkah kita. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa, Bapa dalam surga, Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami rasakan hingga pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu di sini Tuhan datang untuk membagikan sebagian daripada firman Tuhan sebagai roti hidup buat kami Tuhan. Kerana berkati hamba-Mu yang akan membagikan, dan juga berkati umat Tuhan yang akan mendengarkan Tuhan, supaya semuanya menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terimalah doa anak-Mu Tuhan, karena hamba-Mu berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Dalam kehidupan kita setiap hari, tentu kita selalu ada dalam lingkup peraturan. Baik itu di dalam bernegara, bertetangga, berteman, bahkan dalam melakukan segala pekerjaan apapun yang kita kerjakan dalam kegiatan kita. Tentu ada aturannya. Dan jikalau kita melanggar atau membelok dari aturan itu, tentu kita akan mendapatkan konsekuensi tertentu dalam hidup kita. Begitu juga dalam kehidupan kerohanian kita. Yesus memberikan peraturan kepada kita. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk memenuhi hukum Allah dan supaya kita hidup dalam ketaatan. Kita lihat di dalam Matius 19 ayat yang ke-17 sampai 19 dikatakan. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Di sini kita dapat melihat sebagai jawaban atas pertanyaan ini, Kristus menyebutkan secara khusus beberapa perintah, khususnya perintah-perintah dalam 2 loh batu. Pertama, yang berkaitan dengan kehidupan kita dan sesama kita, yaitu jangan membunuh. Dan yang kedua, mengenai kesucian diri kita sendiri dan sesama kita, yang hendaknya sama berharganya dengan hidup itu sendiri, yaitu jangan berzina. Dan yang ketiga, kekayaan dan harta milik kita sendiri dan sesama kita yang kelihatan, seperti yang dilindungi dalam aturan mengenai harta milik, yaitu jangan mencuri. Yang keempat, yang berhubungan dengan kebenaran dan nama baik kita sendiri dan sesama kita, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta, baik untuk membela dirimu maupun untuk melawan sesamamu. Yang kelima, yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dalam hubungan-hubungan tertentu, yaitu untuk menghormati ayah dan ibu kita. Yang keenam, hukum cinta kasih yang merangkum semuanya, yang merupakan sumber dan intisari dari semua kewajiban-kewajiban yang disebutkan di sini, yang darinya semua akan mengalir, yang menjadi dasar dan semuanya, yang di dalamnya semua akan dipenuhi, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Galatia 5 ayat yang ke-14, Roma 13 ayat ke-9. Inilah hukum yang terutama. Perintah-perintah manakah yang harus dilakukan oleh pemimpin muda itu? Kita lihat dalam Imamat 19 ayat yang ke-18 dikatakan, jawabannya adalah semua hukum, baik 10 perintah Allah dan bagian lain dari hukum Taurat. Di sini kita dapat melihat Yesus mengharapkan mereka yang akan hidup kekal bersamanya untuk memenuhi hukum Allah di dalam kehidupan ini. Sebagai pertanyaan buat kita, tidakkah kita ingin memenuhi kehendak Allah di surga? Yesus mengajarkan kita bagaimana cara untuk memenuhi hukum Allah. Dalam Matius 22 ayat yang ke-40 dikatakan, "Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yang menjadi pertanyaan, yang manakah kedua perintah itu? Bagaimana kedua perintah itu berkaitan dengan hukum Taurat dan kitab para nabi? Yang pertama di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu."
Yang kedua, Imamat 19 ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan, kata Yesus. Hukum Allah adalah 10 perintah Allah yang ada dalam Keluaran 20 ayat 3-17. Hal ini didasarkan pada 2 perintah berikutnya, yaitu mengasihi Allah, perintah yang pertama sampai yang keempat, dan mengasihi sesama manusia yang ada dalam perintah 5 sampai yang ke-10. Seluruh hukum Taurat, 5 kitab Musa, dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan didasarkan pada 10 perintah Allah. Para nabi, dari kitab Yosua sampai kitab Maleakhi didasarkan pada hukum, dan kitab-kitab itu menjelaskannya. Jika Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan kematian, 2 perintah yang juga merupakan bagian dari hukum Taurat juga harus telah dibatalkan. Sebaliknya, dia mengejar kita untuk memenuhi seluruh hukum Allah. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-15, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku yang tinggal di dalam kasihnya. Di sini kita dapat melihat bagaimana Yesus memelihara perintah Allah. Pada ayat ini menjelaskan bahwa Yesus tinggal di dalam kasih Bapanya. Kristus telah setia mengasihi Bapanya dan dia juga dikasihi oleh Bapa. Dia tetap tinggal di dalam kasih Bapanya. Bahkan saat dia dijadikan dosa dan kutuk demi kita, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Mazmur 89 ayat yang ke-34. Karena apa? Karena dia begitu setia mengasihi Bapanya, ia pun dengan senang hati melalui penderitaannya, dan karena itulah Bapanya mengasihi dia. Bagaimana Yesus memelihara perintah Allah? Yesus memenuhi hukum Allah. Dia menghormati orang tuanya, Lukas 2 ayat 51. Dia menolak untuk menyembah setan, Lukas 4 ayat yang ke-8. Dia memelihara hari Sabat, Lukas 4 ayat yang ke-16. Dia tidak pernah berbuat dosa, Ibrani 4 ayat ke-15. Dia selalu patuh, Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai ciptaan Tuhan dan dorongan buat kita, jika kita ingin tinggal di dalam kasih Yesus, kita harus taat kepadanya. Sebagaimana dia, Tuhan, taat kepada Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya. Dalam buku Nyonya Ellen White, seorang penulis rohani, dalam bukunya This Day with God dikatakan, tidak memelihara perintah-perintah Allah artinya tidaklah mengasihi Dia. Tak seorang pun akan memelihara hukum Allah kecuali mereka mengasihi Dia yang adalah anak tunggal Bapa. Dan meskipun demikian, dengan pasti jika mereka mengasihi Dia, mereka akan menyatakan kasih itu melalui penurutan kepadanya. Semua yang mengasihi Kristus akan dikasihi oleh Bapa, dan Ia akan menyatakan dirinya kepada mereka. Dalam segala keadaan genting dan kebingungan, mereka akan memiliki seorang penolong di dalam Yesus. Yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita sudah memelihara perintah Allah? Apakah kita sudah mengasihi Allah? Dan jika kita sudah mengasihinya dan mau menuruti Allah, dikatakan dalam segala keadaan genting dan kebingungan, mereka akan memiliki seorang penolong di dalam Yesus Kristus. Dan akhirnya Yesus pun memperluas hukum Allah tersebut. Dikatakan di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus telah mengajarkan kita untuk mengasihi, baik teman-teman dan musuh-musuh kita. Dia mengajarkan hal itu berdasarkan ajaran dalam perjanjian lama. Mengapa mengasihi satu sama lain merupakan perintah baru? Mari kita lihat. Ada sedikit perbedaan yang membuatnya baru. Kita harus saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 dan 21 dikatakan,
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi berdasarkan ayat ini, kita tidak bisa tidak mengasihi Allah yang begitu baiknya. Yang pertama-tama mengambil tindakan dan pekerjaan kasih yang mengasihi kita sewaktu kita masih tidak layak dikasihi dan tidak elok. Yang begitu mengasihi kita sedemikian besarnya, yang terus mencari-cari dan meminta kasih kita dengan mengorbankan darah anaknya, dan sudah merendahkan dirinya untuk mengundang kita supaya kita didamaikan dengannya. Hukum Allah dan hukum Kristus dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat akan menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di sini kita melihat Paulus berusaha untuk menyelamatkan semua orang. Ketika dia berusaha untuk menjangkau bangsa-bangsa lain, pada awalnya tidak menggunakan hukum Allah. Dia mencari tema-tema yang sudah lazim atau akrab dengan bangsa-bangsa yang dia tuju. Dia menggunakan tema-tema itu untuk membuat mereka memahami kasih Allah. Kita lihat di dalam kitab Korintus, Paulus ingin menjelaskan bahwa ia menghormati dan mematuhi hukum Allah. Bahkan ketika ia pertama kali tidak menggunakannya, ketika berkhotbah kepada bangsa-bangsa lain. Menurut Paulus, bahwa penurutan didasarkan menurut hukum Kristus. Yohanes 13 ayat 34. Dalam buku Nyonya Ellen White, Gospel Workers halaman 118, dikatakan, bangsa-bangsa lain didekati Paulus dengan mengagungkan Kristus dan kemudian menyatakan tuntutan-tuntutan hukum yang mengikat. Ia menunjukkan bagaimana terang itu dipantulkan oleh salib Golgota yang memberi kebesaran dan kemuliaan kepada segenap kesejahteraan bangsa. Sekarang, bagaimanakah cara kita untuk memenuhi hukum Kristus? Dikatakan dalam Galatia namanya yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi, hukum Kristus ini didorong oleh rahmat. Jika bukan karena pengorbanan kematiannya, tidak akan ada alasan bagi kita untuk memelihara hukum Allah. Namun, karena Kristus telah membuat hidup kekal itu mungkin, maka itu menjadi pendorong bagi orang yang setia untuk mulai lagi memelihara hukum Allah setelah melewati saat-saat kelemahan. Orang-orang Kristen harus menggunakan hukum Kristus sebagai sarana untuk memindahkan orang yang berdosa, yang bertobat kembali ke arena hukum kasih Allah. Kita masuk ke dalam hukum dan penghakiman. Dalam Yohanes 5 ayat yang ke-22 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kita akan dihakimi oleh Dia yang telah mengalami apa yang kita lakukan. Dan hukumnya adalah kasih itu menghibur. Memenuhi hukum tidaklah terbatas pada penurutan kita terhadap hukum agar Allah berpihak kepada kita, tetapi mengisyaratkan agar setiap orang Kristen membagikan kasih Allah kepada mereka yang membutuhkannya sebagai ukuran penghakiman. Hukum berfungsi untuk mengukur tingkat kasih yang seorang telah berikan kepada Allah dan manusia. Ketika Kristus memimpin penghakiman terakhir, Ia akan menggunakan hukum kasih Allah yang tidak berubah sebagai ukuran untuk menghakimi. Hukum Tuhan itu juga menyangkut Kristus dan hari Sabat. Yesus dan hari Sabat ini dimulai dari penciptaan menuju pemeliharaan dan kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu waktu untuk beristirahat dan beribadah, kemudian 1 waktu untuk kenikmatan, dan 1 waktu untuk penyembuhan, dan inilah penebus yang memberikannya. Asal mula hari Sabat dikatakan dalam Ulangan 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Di sini kita dapat melihat perintah yang keempat adalah satu-satunya yang harus dipelihara karena dua alasan, yaitu merayakan kemerdekaan dari dosa, keluar dari Mesir, Ulangan 5 ayat yang ke-12 sampai 15, dan mengingat pencipta, Keluaran 20 ayat yang ke-11. Dikatakan dalam Keluaran 20 ayat yang ke-11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Sabat adalah satu pemberian bagi umat manusia selama masa penciptaan. Setelah masuk ke dalam dunia, Sabat juga menjadi simbol penebus di dalam Kristus. Ia sendiri telah memberkati Sabat dan menguruskannya. Ia telah memberikan kehormatan atasnya dengan mengkhususkannya bagi dirinya. Inilah hari Tuhan yang kudus dan mulia. Ia telah menaruh berkat-berkat ke dalam hari itu, dan ia mendorong kita untuk mengharapkan semua berkat itu dari Dia ketika kita merayakan hari itu. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Janganlah kita melakukan apapun yang dapat merusaknya. Ia telah memberkati, menghormati, dan menguruskannya. Jadi janganlah kita mencemarkannya, membuatnya menjadi celak, dan menyamakannya dengan hari-hari biasa. Karena Allah telah memberkatinya, menjadikan mulia dan berbeda dengan waktu yang lain. Di dalam buku Nyonya Ellen G. White, The Desire of Us, dan lagi Tuhan berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya 58 ayat 13 dan 14 katakan, bagi mereka yang menerima Sabat itu akan menjadi kesukaan melihat Kristus di dalamnya, mereka sendiri akan bersuka dalam Dia. Sabat itu menunjukkan mereka kepada pekerjaan, menjadikan selaku bukti dan kuasanya dalam penebusan. Sementara kita memikirkan damai yang ada di Eden, maka Sabat memberitahukan damai yang akan dikembalikannya melalui juru selamat. Setiap benda di dalam alam ini mengulangi undangannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sabat adalah waktu beristirahat dan beribadah. Di dalam Kejadian 2 ayat 2-3, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguruskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Alkitab memperkenalkan Yesus sebagai pencipta kita, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dia sang pencipta beristirahat pada hari Sabat. Dia mengundang Adam dan Hawa untuk beristirahat bersamanya dan beribadah pada hari itu. Undangan masih berlaku pada abad kita sekarang ini. Dia mengundang kita untuk menikmati istirahat dan ibadah pada hari Sabat. Waktu beristirahat dan beribadah. Kira-kira kapankah para rasul harus datang bersama-sama untuk beribadah secara kolektif? Apakah mereka berkumpul pada hari Minggu untuk menghormati kebangkitan? Apakah mereka tetap berkumpul pada hari Sabat untuk menghormati penciptaan dan penebusan kita? Jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam Kisah 13 ayat yang ke-14. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Yang kedua, Kisah 13 ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pada hari Sabat berikutnya. Yang ketiga,
Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Kisah 13 ayat yang ke-44. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Kisah 16 ayat yang ke-13. Yang kelima, seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kisah 17 ayat 2. Dan yang keenam, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kisah 18 ayat yang keempat. Di sini kita dapat melihat dari setiap apa yang telah dilakukan oleh para rasul-rasul waktu itu. Mereka selalu beribadah pada hari Sabat. Dan itulah yang mereka buat menjadi suatu hari kenikmatan buat mereka untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam Markus 2 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Di sini kita lihat Yesus memahami bahwa semua peraturan yang tak terhitung jumlahnya itu membuat hari Sabat menjadi hari kesedihan atau penderitaan, bukannya hari kenikmatan dan persekutuan dengan pencipta kita. Tetapi Yesus berkata bahwa hari Sabat diadakan untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, hari Sabat tidak diadakan untuk disembah, melainkan untuk memberikan kesempatan untuk beribadah sebagai karunia Tuhan bagi semua manusia. Hari Sabat tidak dimaksudkan untuk menindas, tetapi untuk memberikan kelepasan dan pembebasan. Ini benar-benar cara untuk mengalami istirahat dan kebebasan kita di dalam Kristus. Dalam bukunya Nyonya Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 2, dikatakan, dalam rangka untuk memelihara hari Sabat, tidaklah perlu kita menutup diri kita di balik tembok, menutup diri dari pemandangan indah alam dari bebasnya. Udara yang menyegarkan kita harus di dalam keadaan tidak membiarkan beban-beban serta transaksi bisnis yang dapat mengalihkan pikiran kita pada hari Sabat Tuhan yang mana Dia telah kuduskan. Bahkan kita tidak boleh membiarkan pikiran kita berkutat pada hal-hal yang bersifat duniawi. Namun pikiran tidaklah dapat disegarkan, digembirakan, dan diangkat oleh mengurung diri pada hampir seluruh jam hari Sabat di balik tembok. Mendengarkan khotbah yang panjang dan membosankan. Dua-dua formal. Hari Sabat Tuhan yang ditempatkan pada penggunaan yang salah. Jika dirayakan seperti itu, tujuan untuk mana hari Sabat dilembagakan tidaklah tercapai. Hari Sabat diadakan untuk manusia, untuk menjadi berkat bagi manusia, dengan memanggil pikirannya dari pekerjaan duniawi untuk merenungkan kebaikan dan kemuliaan Allah. Hal ini diperlukan agar umat Allah berkumpul untuk berbicara mengenai Allah, untuk bertukar pikiran dan ide-ide dalam hal kebenaran yang terkandung dalam firman-Nya, dan mencurahkan sebagian waktu untuk doa yang layak. Tapi untuk hal ini, seperti hal hari Sabat, tidaklah boleh dibuat membosankan dengan waktu yang lama dan menimbulkan kurangnya minat. Satu pada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Tetapi kita lihat, kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Yesus berkata pada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, jangan pada hari Sabat. Lukas 13 ayat yang ke-14. Namun apa yang terjadi? Haruskah kita menunggu sampai hari Minggu untuk disembuhkan sehingga kita tidak melanggar hari Sabat? Jadi di sini kita melihat
orang-orang Farisi menuduh Yesus melanggar hukum ketika ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi dia menjawab mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Penyembuhan itu tidak akan terjadi jika Allah tidak mengizinkannya. Tuhan tidak pernah beristirahat dari menghilangkan rasa sakit kita. Kita lihat bagaimanakah hari Sabat di masa yang akan datang. Di dalam Yesaya 66 ayat 22 sampai 23 dikatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firmanku. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Di sini kita melihat Allah memberi kita hari Sabat sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Dan Allah telah menetapkan hari Sabat sebagai peringatan penciptaan dan penebusan. Dan Allah memberikan hari Sabat untuk menebus umat manusia. Di dalam buku Nyonya Ellen G. White, pada mulanya Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat. Setelah pekerjaan penciptaan mereka, ketika diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, Sang Pencipta dan semua makhluk surgawi bersukacita dalam perenungan terhadap suatu pemandangan yang mulia. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, di dalam Ayub 38 ayat 7, ketika akan ada pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Penciptaan pada hari Sabat, hari di mana Yesus berbaring beristirahat di makam Yusuf, masih akan menjadi hari istirahat dan sukacita langit dan bumi yang akan bersatu dalam pujian seperti dari Sabat berganti Sabat. Bangsa-bangsa yang akan diselamatkan akan bersujud dalam sukacita untuk menyembah Allah dan Anak Domba. Jadi, penghiburan bagi umat Allah bagaikan peneduh yang sejuk bagi mereka yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Semua orang Kristen mencari suatu hari perhentian. Hari ketujuh yang masih tersedia bagi umat Allah setelah menderita dan bergumul dikarenakan keadaan mereka saat ini. Sambil menantikan hal itu, mereka yang menanggung penderitaan yang mereka alami sekarang dan terus melakukan pekerjaan mereka. Tetapi kelegaan yang akan datang dari penghiburan Tuhan itu akan terus untuk selama-lamanya di dalam hadirat Tuhan. Sebagai kesimpulan buat kita dapat melihat ke belakang. Kita telah merasakan hal-hal yang tidak kita sukai di dalam hidup kita. Kita telah merasakan hal-hal yang tidak kita rindukan dalam kehidupan kita. Kita merasa capek, kita merasakan hidup kita ini seperti tidak ada suatu hari yang dapat membuat kita bahagia. Tetapi Yesus memberikan hari yang sangat spesial buat kita, yaitu hari untuk memuji Tuhan, yaitu hari Sabat Tuhan yang kudus yang telah dikuduskan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawakan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dimana telah menguatkan kami supaya kami tetap setia untuk Tuhan, menanti kedatangan Tuhan. Dan Tuhan telah menyediakan suatu hari yang sangat bahagia buat kami. Dan biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati kami supaya kami dapat menyucikan hari Sabat-Mu. Dan kami dapat datang ke Ka'bah-Mu yang suci untuk memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah semuanya ini menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami ini Tuhan. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami. Amin.